Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari sembah Dia pagi hari ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Ya Rabba Shandi, Ya Rabba Shandi, Ya Rayalamo. Ya Rabba Shikara, Ya Rabba Shandi. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Haleluya. Ya Rabba Shikara, Ya Rabba Shikara, Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Rabba Shikiri. Ya Rabba Shikara, Ya Rabba Shikara, Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Rabba, Ya Rabba Shikiri. Ya Rabba Shikara, Ya Rabba Shikara, Ya Rabba. Kami nantikan Engkau Tuhan. Kami nantikan Engkau Yesus. Mari katakan saudara, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Mataku tertuju
merujuk padamu. Sekali lagi nyatakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sekali lagi saudara nyatakan cintamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah Tuhan, yang disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima semuanya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terus Engkau boleh berikan kepada kami. Biar terus Tuhan Engkau bicara kepada kami saat ini. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami gak mau jalan tanpa tuntunan dari-Mu. Bicaralah kepada kami saat ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Bapa. Kami sayang Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu, semua saudara-saudara yang kukasihi. Apa kabar? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, kalau kita masih diizinkan Tuhan, boleh bangun lagi pagi ini. Boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Semuanya anugerah, semua anugerah. Tuhan sayang sama kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama merenungkan sedikit dari firman yang sudah Tuhan taruh kepada kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 25 ayat 13 sampai 16. Kita bisa baca bersama-sama. Ulangan 25 ayat 13 sampai 16. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil.
janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Firman Tuhan pagi ini sungguh luar biasa. Kita mau katakan, Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau supaya kita semakin sempurna. Tema yang diberikan pada hari ini adalah mengenai takaran yang tepat. Takaran itu apa sih? Takaran itu bicara tentang ukuran. Ukuran yang tepat. Bagaimana sikap hati dan perilaku kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Firman Tuhan bilang bahwa orang yang berbuat curang itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 20 ayat 10 berkata, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak mau ada dua timbangan. Tuhan tidak mau dua eva. Tuhan mau timbangan yang kokoh, timbangan yang utuh, timbangan yang tepat. Timbangan itu apa sih? Timbangannya kalau kita sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan itu adalah firman timbangan yang teguh, timbangan yang utuh, yang tidak akan tergoncangkan. Kehidupan berbuat curang itu sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu kala. Bangsa Israel pun juga melakukannya. Dulu para penjual gandum di bangsa Israel, ketika mereka membeli gandum-gandum dari para petani, mereka menggunakan batu timbangan yang berbeda. Batu timbangan yang dipakai itu batu timbangan yang ringan. Jadi waktu para penjual gandum membeli gandum ke petani, mereka pakai batu timbangan yang ringan. Supaya apa? Supaya gandumnya bisa dapat banyak. Tapi pada waktu para penjual gandum itu menjualkan gandumnya kepada pembeli, dia tidak menggunakan batu timbangan yang sama, tapi dia menggunakan batu timbangan yang berat. Supaya apa? Supaya gandum-gandumnya sedikit. Tuhan tahu itu. Jadi perbuatan curang itu sudah dilakukan sejak dahulu kala. Jangan heran kalau hari-hari ini pun juga masih saja ada orang yang berbuat curang. Padahal firman Tuhan juga sudah ada gitu loh. Dan firman Tuhan bilang, Tuhan membenci orang yang berbuat curang. Itu kekejian bagi Tuhan. Gembala sidang kita sudah memberi tuntunan kepada kita bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Artinya apa? Bahwa setiap sikap hati kita, perilaku kita, pikiran kita harus konsisten. Jangan menjadi orang-orang munafik. Antara pikiran kita, perbuatan kita nggak sama. Bisa saja kita di gereja atau pertemuan-pertemuan ibadah, kita bersikap seperti anak-anak Tuhan. Tapi waktu kita keluar,
Entah kita di marketplace, entah kita di sekolah, entah kita yang bertetangga, hidup kita gak sama. Mungkin kita bisa mengasihi, mungkin kita bisa menolong, tapi dibarengi dengan motivasi-motivasi yang lain. Gak tulus. Kita ada punya rencana-rencana yang lain. Tuhan gak suka. Tuhan tidak suka orang seperti itu. Saya pernah mengalami waktu saya masih menjadi karyawan. Ada teman saya datang ke kantor. Tiba-tiba di jam-jam kantor, dia baca firman. Terus saya bilang, loh ngapain kamu baca firman? Kan ini jamnya kantor. Ya soalnya saya belum sempat saat teduh. Tadi pagi saya gak sempat saat teduh, ya sekarang saya saat teduh aja dulu. Sepertinya baik. Sepertinya, wah anak Tuhan banget ya kamu ya. Tapi itu sebenarnya perbuatan curang. Kamu sudah mengambil waktu kamu bekerja. Kalau kamu memang punya rencana untuk baca saat teduh, ya ambil waktu ketika kamu lagi senggang di rumah, ataupun kalau memang karena ternyata gak sempat baca di rumah, ya gak apa-apa di kantor, tapi waktu-waktu lagi istirahat. Jangan lagi bekerja, kamu melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya baik, sepertinya bagus. Tapi Tuhan gak berkenan. Itu gak konsisten. Saya juga pernah mengalami, ini baru-baru, pekerjaan di proyek. Ketika saya harus berhadapan dengan suatu instansi di mana pekerjaan itu nggak bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi setiap anggaran itu sudah harus dilakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi kegiatan-kegiatan tahun ini adalah hasil dari pemikiran tahun lalu. Jadi anggarannya pun sudah disiapkan. Suatu ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan pada tahun ini, tapi itu tidak dimasukkan dalam anggaran. Dan beliau minta untuk tolong dikerjakan pekerjaan ini, tapi nggak ada anggarannya. Karena ini pekerjaan yang tidak dimasukkan. Kemudian saya tanya, kemudian bagaimana untuk biayanya? Oh ibu bisa masukin kan bu, dititipin bu untuk pekerjaan yang saat ini ibu sedang lakukan. Ya volumenya dikurangin lah bu. Jadi kelebihan itu bisa dimasukkan kemari. Wow, saya bilang, tapi saya nggak mungkin dong nolak di depan yang punya pekerjaan. Saya diem, saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Saya hanya bisa bertanya sama Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus lakukan. Ya, saya sampaikan kepada si pemberi pekerjaan. Saya sampaikan apa adanya. Oke, karena ini pekerjaan yang harus mendesak dan harus dilakukan. Saya akan coba bantu. Tapi tidak bisa seperti apa kemauannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan, ini tetap dengan seperti biasa standarnya, saya tidak bisa kurang-kurangin, harus seturut dengan apa yang ada. Ya, mereka sangat menyukai gitu loh. Mereka bilang, wah ini benar bu, ini benar. Dan saya tahu itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tidak berkompromi dengan dunia, kita akan dimudahkan sama Tuhan. Tuhan itu gak mau kompromi, ada standar. Pengikut Kristus itu punya standar. Standarnya apa? Ya firman Tuhan.
Itu menjadi standarnya kita, itu firman Tuhan. Gak heran kalau pemimpin kita selalu ingetin kita, sudah gak kamu baca firman? Sudahkah kamu baca firman? Setiap hari kita harus terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena kita gak tahu kapan kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi ketika firman itu penuh sama kita, kapanpun situasi apapun, itu tidak akan membuat kita susah. Orang umum mungkin akan bilang, orang baik dan jujur kemungkinan akan rugi pada zaman ini. Tapi percayalah, segala sesuatu yang dikerjakan sesuai jalan Tuhan, dengan hati yang tulus, akan berbuah kebaikan. Sebaliknya, usaha yang dikerjakan dengan kecurangan sekecil apapun, itu akan menghasilkan kepahitan. Jangan punya agenda-agenda tersembunyi. Tapi biar semua yang kita lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang disanjung, Tuhan yang ditinggikan. Kita hanya menjadi alatnya. Nama Tuhan yang terus dimuliakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Haleluya. Biar hari ini kita mulai hidup kita, pekerjaan-pekerjaan kita awali dengan hati yang tulus, hati yang benar, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang terus ditinggikan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang sudah Engkau taruh kepada kami pagi ini. Sungguh Tuhan, kami gak mampu kalau kami berjalan sendirian. Kami terus memohon belas kasihan-Mu. Penuhi kami dengan hikmat-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami terus Tuhan, supaya jalan-jalan kami seturut dengan kehendak-Mu. Jalan-jalan kami seturut dengan rencana-Mu. Penuhi kami Bapa. Kami serahkan Tuhan, satu hari ini apapun yang mau kami lakukan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab